Nah, yang kedua, paham Khawarij. Khawarij abad ini, saya nggak menyampaikan sejarahnya panjang. Nanti kapan-kapan kita bahas masalah Khawarij, sejarah berdirinya. Karena waktu, saya sebentar lagi juga akan ke Karawang. Jadi paham Khawarij abad ini oleh kebanyakan pemikir Muslim Sunni berwujud menjadi ISIS, berwujud menjadi JAD, Jamaah Ansarud Daulah. JAD itu kelanjutan dari ISIS yang sudah kalah di Syria, berubah nama menjadi JAD, sama dengan Al-Babiyah berubah menjadi Bahaiyah. Jamaah Islamiyah berubah menjadi Lemkari menjadi LDII, ya gitu Pak. Seperti itu. Nah, LDII hari ini ada dua mazhab, yaitu kaum tua dan kaum muda. Di mazhab kaum tua dan kaum muda itu LDII. Kenapa ada kaum tua kaum muda? Karena kaum mudanya berbeda dengan kaum tua. Contoh, coba lagi kita praktek. Ya. Kaum tua LDII, saya orang NU, orang Muhammadiyah misalnya, orang Persis nih. Anggap saya NU Persis Muhammadiyah gitu ya. Saya orang NU Persis dan Muhammadiyah, biar akur. Salaman, beliau LDII. Karena beliau ikut LDII yang versi kaum tua, maka ketika beliau punya wudunya batal. Karena bersalaman dengan saya yang bukan LDII. Kenapa? Saya dianggap najis. Tidak cukup hanya wudu lagi, tapi nanti ketika beliau wudu dicuci tangannya dulu. Kenapa? Sudah tersentuh. Jika saya menyentuh pakaiannya begini, tersentuh begini, pakaian ini harus dilepas untuk sholat. Kalau untuk ngarit nggak apa-apa dah. Untuk kerja tidak apa-apa, tapi untuk sholat jangan. Kenapa? Ini mengandung najis. Ini LDII kaum tua. Nah, kaum muda seperti mahasiswa saya yang masuk di MUI DKI Jakarta, kaum muda begini, ini nggak batal, nggak najis, gitu. Baik, makasih. Sekarang pertanyaan. Kenapa sekarang muncul LDII kaum tua dan kaum muda gitu? Para peneliti di Majelis Ulama Indonesia Pusat terjun langsung ke wilayahnya, di mana LDII berdiri gitu. Hasan Ubaidah, namanya Ustadz Hasan Ubaidah, Abu Hasan Ubaidah. Nah, kenapa kaum tua itu menganggap batal atau najis jika bersentuhan dengan non LDII? Ketika ibu-ibu punya tetangga LDII versi yang tua, hujan turun, kita bermaksud untuk menolong jemurannya. Itu nanti jemurannya siapa yang menolong? Yang menolong tetangga sebelah, yang orang Muhammadiyah. Nanti dicuci lagi itu. Itu. Apa ayat yang dipakai oleh mereka? Mohon dibuka. Surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 28. Ayat 28. Kita buka. Udah ketemu? Mau dibaca artinya, Bu?
Silakan. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Silakan dibaca artinya, Pak. Ketemu? Silakan dibaca. Ya, dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati. Nah, kotor jiwa itu dalam kurung ya, dalam kurung. Najis kotor jiwa itu dalam kurung. Kenapa dianggap kotor jiwa? Itu penafsiran non LDII. Gitu. Nah, orang-orang LDII yang tua itu mengartikan orang yang tidak dan belum masuk LDII dianggap musyrik. Bukan minhum, bukan golongan mereka. Karena masih musyrik, najis. Innamal musyrikuna najasun, begitu. Nah, kita menolak, termasuk fatwa MUI pusat sudah menolak itu. Kehadiran LDI sebagai agama Islam, gitu, sebagai ormas Islam. Kenapa? Menganggap yang lain musyrik. Muhammadiyah musyrik, NU musyrik, Persis musyrik, PKS musyrik, FPI musyrik, begitu. Jamaah Masjid Al-Fajar yang belum masuk musyrik. Nah, itu. Makanya kebanyakan mereka, Pak, maaf, tidak mau sholat di Al-Fajar. Kenapa? Imamnya bukan LDII. Tapi kalau jadi imam sah. Maunya menang sendiri gitu. Jadi kalau yang jadi imam di Al-Fajar, LDI sah yang lain. Giliran imamnya Ustadz Mulyana nggak sah. Kenapa? Beliau belum masuk LDI. Itu siapa itu? Memang bagus bacaannya, memang hafal. Daftarnya ada. Ke kantornya telepon. Ke kantornya dulu, kantor cabang Kabupaten Bekasi. Namanya PC LDII. Terus pimpinan cabang LDII, itu namanya PC. Tingkat kota, kabupaten. Kalau tingkat wilayah PW. Di tingkat wilayah gitu, Pak. Nah, kalau Muhammadiyah pusatnya PP, kalau NU PB, pimpinan pusat. Nah, telepon. Mohon maaf Pak Ketua, adakah nama saudara Mulyana? Begitu. Wah, ada. Wah, sah. Adakah saudara Taufik? Belum ada, batal. Gitu, Pak. Jadi meskipun imamnya itu Taufik, Ustadz Mulyana, Ustadz siapa lagi? Ustadz Supriyadi, kalau belum masuk LDI nggak sah, makmumnya batal semua. Nah gitu. Ya itu paham-paham aneh begitu ya. Nah, perwujudan Khawarij abad ini ada di ISIS, ada di JAD begitu. Kenapa? Karena yang dibantai orang Islam. ISIS-nya, JAD-nya mengaku umat Islam, membantai orang Islam sendiri hanya gara-gara beda haluan politik dan faham gitu. Nah, ini berbahaya. Padahal konsep Islam itu orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
qad haruma dima'uhu, haram darahnya untuk ditumpahkan, tidak boleh. Jangankan darahnya, kehormatannya saja haram. Kehormatannya. Seperti apa Pak Taufik? Seperti begini. Haram kehormatannya. Bapak Ibu melihat sahabat, tetangga, kok boncengan yang menurut Ibu, Bapak, karena belum kenal, oh itu apa namanya? Willnya. Itu kan fitnah. Disampaikan, disebarkan di WA grup. Bapak, maaf, saya tadi melihat Ustaz Taufik sama cewek, tolong mulai bulan depan jangan dikasih ngajar di Al-Fajar, begitu. Padahal belum pasti benar. Siapa tahu itu anak saya yang pertama, yang perempuan. Lu kan beda, saya kenal Ibu Taufik, Bu Lilis, itu beda. Tinggi, putih, cantik, itu anak saya. Anak saya tinggi, putih, cantik gitu Pak. Yang hari ini mau saya kunjungi. Nah itu kan fitnah akhirnya kan Pak. Fitnah. Kenapa? Karena memang sering terjadi begitu. Jadi pernah juga terjadi karena Ustadz ini, pengasuh ponpes ini punya anak perempuan, pesantren cukup lama. Usia SD kelas 1, pondok pesantren, sampai lulus SMA, memang jarang di rumah. Nah pas dilalah anaknya sudah masuk semester akhir, kelas 3 alia, pulang kampung. Kemudian teman saya yang pengasuh ponpes ini membonceng pakai motor. Monceng pakai motor, ketahuan oleh tetangganya yang masih saudara istrinya. Rupanya anak ini karena memang pesantren, kan memang ada, saya punya santri, itu anak itu nggak pulang 9 tahun. Nggak pulang lah karena bapak ibunya begitu. Saya begini, Neng, kamu kenapa nggak pulang? Baik, saya pengen fokus tapi kamu punya orang tua. Saya punya keinginan, pokoknya saya belum hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik, saya nggak bakal pulang. Ibu kamu ridho. Ayah kamu ridho. Nah betul Pak, ini anak Cilacap. Sekarang anak perempuan ini kuliah di jurusan tafsir Al-Quran di Wonosobo, ISIK. Kemudian ayahnya, ibunya baru wafat kemarin pas tabrakan beruntun di tol Cilenyi, kilometer 150. Jadi bapak ibunya ingin menghadiri akad nikah di Cilacap sana, tabrakan, mati semua. Satu mobil. Akhirnya anak ini sudah jarang ketemu orang tuanya. Kemudian wafat seketika, yatim piatu. Nah itu pernah difitnah oleh kerabat dekatnya yang melihatnya hanya boncengan cewek, nggak lihat mukanya gitu loh. Apa katanya? Umi, abang sama cewek, begitu, abang sama cewek. Kenapa? Taunya saudaranya adalah anaknya 4, 1 perempuan, 3 laki-laki. Nah, nggak tahu yang perempuan sudah gede. Udah nyampe rumah kan bikin ribut. Kan ribut. Kenapa? Nganter anaknya ke rumah temennya, pulang sendirian. Akhirnya Pak, uminya nangis. Untung istrinya Ustadz begitu, masih nangis saja. Tapi kan ribut. Ada apa Mi? Nggak mau ngomong. Akhirnya mau ngomong bahwa dapat informasi bahwa cewek ketahuan tetangga sebelah yang juga masih saudara di pasar ya. Lah Mi itu kan anak kita. Yang mana? Di rumah temannya. Lah kan fitnah sudah terjadi, pertengkaran suami istri sudah terjadi, ternyata nggak benar kan informasinya. Nah ini namanya merusak kehormatannya, haram Pak. Haram.
Ya apalagi menumpahkan darah. Yang terjadi di Syria, di Damaskus, Syekh Dr. Ramdan Al-Buti sedang ngaji tafsir di depan masjid dengan jamaah ribuan, dibom oleh ISIS dari atas, dibom. Ada dari atas dibom, di mobil dibom. Yang ngebom Allahu Akbar. Yang di ngebom sedang ngaji tafsir Al-Quran. Mana yang salah? Yang ngebom atau yang ngaji? Yang ngaji baca Allahu Akbar. Yang dibom sedang ngaji tafsir Al-Quran. Nah ini Pak, nah, ini paham Khawarij abad ini. Maka jangan sampai terjadi di Indonesia. Tapi sudah banyak di Indonesia. Kenapa saya bilang sudah banyak? Karena beberapa periode pemimpin kita yang terdahulu dianggap oleh para peneliti seakan-akan membiarkan itu tumbuh atau lalai, yang sekarang jadi bom waktu gitu. Bom waktu. Mohon maaf kalau saya menyebut nama saya pribadi, mohon maaf. Kalau nggak disebutkan nggak repot juga. Jadi saya pribadi sampai hari ini itu bersama teman-teman napi teroris. Karena saya pun pernah terdampak pemikiran itu. Hanya al-fakir tidak sampai berbuat, baru teori dan latihan perang-perangan. Tapi saya nggak paham, ternyata ideologi ini yang menjadi pengebom di bom Bali 1, bom Bali 2. Terus yang juga ngebom di Hotel Marriott. Yang ngebom juga di jalan apa namanya? Sudirman. Itu teman-teman saya. Gitu loh. Di Makobrimob masih ada senior saya namanya Ustadz Abdullah Sonata. Beliau lebih baik mati fake di penjara ketimbang saya harus ber-NKRI. Itu keyakinan mereka. Kenapa? Karena Indonesia dianggap darul kufar. Indonesia dianggap darul kufar, negara kafir. Maka mengadakan pemboman di negara kafir bagi mereka halal. Itu persoalannya. Begitu, Pak. Makanya kenapa mohon nanti di Facebook, dibuka Facebook, kemudian nanti ada apa namanya khilafah gitu ya. Itu diskusi saya dengan seorang anak muda. Itu ada yang 6.000 kali tayang, ada yang 1.000 kali tayang, macam-macam. Karena video saja diambil oleh banyak pihak. Tapi saya yang tidak suka itu judulnya dirubah. Judul yang saya kasih kepada yang mewawancari saya adalah judulnya adalah apa namanya? Kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi oleh orang-orang Facebook saya, karena saya kan orangnya agak gaptek, tidak ngerti. Tiba-tiba saya dikirim foto, dikirim video, itu video saya. Ustadz ini benar antum? Iya saya, tapi judulnya bukan ini yang asli. Kenapa? Judul yang asli yang saya berikan adalah kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saya sendiri. Karena saya pernah masuk JI, Pak, Jamaah Islamiyah, golongan Amrozi Imam Samudra. Kemudian saya pernah masuk Hizbut Tahrir, iya. Kemudian saya pernah masuk Salafi 4 tahun, iya. Terus kemudian kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah. Nah, itu hari ini, gitu loh. Tapi oleh orang yang bermain di Facebook dirubah, gitu. Mantan anggota, bla bla bla, kembali ke, gitu. Akhirnya kan menimbulkan kebencian bagi orang yang nggak tahu asal usulnya, ya tidak apa-apalah, itu
bagian dari dakwah. Saya mengajak kepada kaum muslimin Indonesia pada khususnya agar jangan terprovokasi. Saya pribadi dari zaman Pak Harto sudah ceramah meskipun masih remaja. Kemudian zaman Profesor B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, tetap 5 presiden ini saya menyuarakan ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam, dan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Apa salah gitu? Nah, ketika ceramah saya di Al-Azhar menyampaikan masalah ini, bahwa kita harus bersatu, beda madhab, beda ormas boleh, tapi tetap dalam keislaman kita, jaga ukhuwah Islamiyah kita. Berbeda suku, bahasa, bahkan agama, tetap bersatu, jaga bangsa Indonesia. Jangan sampai terpecah seperti Bosnia, jangan sampai hancur seperti Irak, hancur seperti Libya, hancur seperti Syria. Cukup mereka sebagai pelajaran buat kita, jangan sampai Indonesia hancur. Ada komentar, itu paling khotibnya PNS begitu. Apa kaitannya PNS dengan persatuan? Dijawab oleh adminnya, mohon maaf Bapak, Pak Dr. Taufik bukan PNS, beliau pengasuh Ponpes. Selesai udah. Nah itu Pak, tantangan saya sebagai dai, tantangan kita sebagai bangsa yang besar, luar biasa Pak. Nah saya ngomong seperti ini pun kadang-kadang nggak disukai kelompok tertentu. Siapa? Khawarij. Pengennya apa? Pengennya bangsa kita kaos. Pengennya bangsa kita hancur seperti mereka atas nama jihad. Nah itu jihad yang salah. Jihad yang salah gitu loh Pak. Maka kita jaga. Kita boleh beda fikih, tapi menghormati perbedaan itu. Kita boleh beda suku, bahasa, bangsa, bahkan agama, tapi kita jaga persatuan Indonesia, gitu. Siapapun nanti presidennya, umpama presidennya dari Taman Astar misalnya, tetap saya dukung persatuan. Presidennya dari Kota Bekasi, saya dukung persatuan Indonesianya, gitu Pak. Kita kan berapa suku, berapa ratus bahasa dalam satu NKRI. Libya hanya 5 suku, 3 bahasa, hancur. Indonesia ribuan suku, ratusan bahasa dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ini hebat. Jadi yang menganggap hebat kita itu malah orang Timur Tengah Pak. Hebat Anda, negara Anda besar, Muslimnya paling besar. Arab Saudi jumlah masyarakatnya kurang lebih antara 26 juta sampai 30 juta. Yang Muslim nggak semuanya. Indonesia 200 sekian puluh juta misalnya. Tapi yang Islam jumlahnya lebih besar ketimbang Saudi. Jadi Muslim Saudi, Muslim Palestina, Muslim Syria, Irak masih banyakkan Indonesia Pak. Gitu loh. Maka kita perlu bangga, tapi bangganya dengan tetap menjaga kebinekaan itu. Binikah dalam fikih, orang Islam sama-sama Islamnya, jangan mencaci maki sesama muslimnya. Kemudian sesama anak bangsa yang beda agama juga jangan sampai mencaci maki. Kita jaga ukhuwah basyariah kita. Nah, Khawarij tidak mau seperti itu. Nah di Indonesia kenapa lambat? Karena undang-undang yang dibuat oleh anggota Dewan yang terhormat masih lemah. Undang-undang di Malaysia lebih tegas ketimbang kita. Undang-undang di Saudi tentang teroris lebih galak lagi ketimbang Malaysia. Indonesia paling lemah.
Sering saya katakan, ada penceramah di Saudi, sedikit menyinggung negara, ambil la kalam wala salam, diambil penjara tanpa proses hukum. Itu Saudi. Malaysia baru indikasi, ambil dulu benar atau tidak nanti di pengadilan. Itu Saudi, itu Malaysia. Di Indonesia sudah berbuat, sudah ngebom, baru diproses. Itu yang sering terjadi. Artinya apa? Kita kalah beberapa langkah dalam perundang-undangan tentang teroris. Kenapa? Karena dikit-dikit HAM. Guru jewer sedikit, padahal bermain-main nggak kenceng, lapor polisi, guru masuk penjara, ya kan? Ada lagi yang sedih bagi saya, orang tua padahal mukulnya nggak kenceng, tidak menyakiti. Ada orang lain melihat, lapor, HAM, orang tua kena sidang, kan repot ini ya, gitu. Perasaan waktu saya dulu kecil ngaji nggak bisa, udah berdiri, itu nggak ada polisi, nggak ada HAM itu dulu ya. Sekarang tidak. Nah itu Pak ya. Baik, kembali kepada bahaiyah. Jadi paham bahaiyah itu awal namanya al-babiyah. Menjadi bahaiyah karena penerus yang ketiga namanya Abdul Baha. Kemudian LDII namanya awalnya adalah Darul Hadis, berubah menjadi Islam Jamaah, berubah menjadi Lemkari, berubah menjadi LDII, gitu. ISIS hari ini berubah menjadi JAD. ISIS JAD, sebagian pemikir muslim menyatakan dia adalah Khawarij abad ini. Khawarij yang menyebabkan sahabat Umar meninggal, sahabat Utsman wafat, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Padahal sahabat Umar sahabat Nabi, Utsman sahabat Nabi, termasuk sahabat Ali sahabat Nabi, tapi dianggap kafir oleh orang-orang Khawarij. Kita bayangkan, sahabat Nabi yang utama dianggap kafir gara-gara beda paham, gitu Pak. Nah, maka kalau ada orang dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, dia ketularan paham Khawarij. Gitu. Baik, barangkali itu silakan pertanyaannya dikumpulkan saja dulu. Karena di sini masih belum saya jawab lagi banyak ini. Ya. Itu hari ini ngaji judulnya menjawab pertanyaan pada bulan yang lalu. Gitu. Makasih. Kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya. Sehat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan usia kita barokah. Allah muliakan kita semua dunia hingga akhirat.